Ya, saya yakin yang menonton ini akan menangis loh. Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Shani. Dan kali ini spesial sekali Tribuners, kalian semua sedang menyaksikan talk show spesial Valentine. Dan di samping saya ini sudah ada pasangan berdua, ada Bapak Arnas selaku Ketua Umum KONI Kota Semarang, Ketua Kadin Semarang dan Ketua Bahasa Semarang. Dan di samping saya juga ada Ibu Andriani selaku dosen jurusan manajemen FEB. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Halo. Selamat siang Mbak Ruth. Oke, sehat Bapak Ibu? Sehat, Ya, alhamdulillah. Mungkin boleh menyapa-nyapa dulu teman-teman Tribuners semuanya. Iya. Tribuners, halo, selamat Halo, siang. Oke, baik. Nah, spesial sekali ya Pak. Bu, ini kan kita senang sekali nih bisa berkesempatan ngobrol langsung dengan Pak Arnas dan juga Ibu. Ngobrol-ngobrol seputar nanti relationship-nya seperti apa Bapak Ibu ini. Mungkin awal pertama kali kenal, ada cerita-cerita unik apa mungkin sama pacaran atau sampai berumah tangga sekarang ya Bapak Ibu ya. Spesial Valentine di Tribuners. Nah, mungkin supaya lebih santai lagi boleh kita lepas masker dulu Bapak Oh ya Ibu? boleh, oke, alhamdulillah, boleh ya. Oke, boleh ya. Oke, nah ini pastinya teman-teman untuk informasi juga sudah sesuai prokes, pastinya sudah vaksin semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah aman. Oke, nah kita akan ngobrolin tentang spesial Valentine bersama dengan Pak Arnas dan juga Bu Andriani. Nah mungkin untuk obrolan pertama nih Bapak Ibu, mungkin boleh cerita nggak Bapak Ibu ke Tribuners semuanya, mungkin cerita singkat awal mula Bapak sama Ibu ini kenalan sampai akhirnya sekarang menjadi suami istri seperti apa Bapak Ibu? Mungkin apa Ibu yang cerita atau Bapak yang cerita boleh? Silakan. Awal mulanya ketemu. Mama. Ya. Seperti apa Ibu? Kenalnya sih di sekolah baru. Oh, di sekolah. Waktu kita sama-sama ambil S2 Oke. di Undip. Tapi waktu masih temenan ya. Masih temenan. 2003. 2003. Tapi masih temenan, terus baru mulai pacaran 2005. Oke. Terus Malu-malu ya. terus nikah 2007. 2007. Oke, berarti perkenalannya sendiri mungkin awal kenalnya tahun 2003 tadi Bu ya? 2003 tapi teman ya, kita teman masih teman ada kelas. Akhirnya memutuskan pacaran 2005. Oke, dan menikah 2007 ya Bu ya. Nah, cukup lama juga ini. Tribuners semuanya. Oke, berarti awal mulanya seperti itu ya Bu ya. Oke, mungkin waktu pertama kali kenal tahu gitu. Apa mungkin yang membuat Ibu jatuh hati ke Pak Arnas? nggak jatuh hati, kita Gimana? sama-sama Suka. Oh, sama-sama nggak suka. Oh, awalnya musuhan. Ya, Bukan ya sahabatan. Oh, sahabatan. kan nggak sahabatan dulu. Ya, Oh. ya piye ya. Ya mas, yang sahabatan. Oke. Terus ya mungkin menikahnya juga karena apa? Ya kalau zaman dulu kan, kalau zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu tuh umur 27 belum nikah tuh udah dikejar-kejar. Jadi awalnya berawal dari sahabatan dulu ya Ibu ya? Iya. Sahabatan. Terus akhirnya jadi saling fall in love. Iya. Dalam perjalanan waktu. Iya, dalam perjalanan Dalam waktu. perjalanan waktu ternyata ya nggak ada yang lebih baik selain dia. Aduh. Sama dia juga. Sama nggak sih? Ya banyak sih. Bapak juga sama. Awal mulanya Enggak mungkin ya? yang, Enggak. membaca tuh hati ke Ibu. Ya pinter. Saya intinya saya suka cewek pinter. Sudah suka ya Pak ya. Berarti memang kalau kata-kata quotes sahabatan cowok-cowok tuh nggak bisa bener ya Bu ya? Bisa sih Tapi Bapak Ibu sebetulnya. berawal dari sahabatan. Iya, iya, betul. bisa sih sebetulnya. Oke, tapi sebelumnya malah kalau misalkan awal dari sahabatan kan malah sudah tahu ya Bu ya, Iya, iya. karakter masing-masing. Rahasia Dulu waktu masing-masing. sahabatan waktu sahabatan punya pacar, masing-masing punya punya pacar. pacar. Oke. Masing-masing punya pacar. Oke, sampai akhirnya Ya putus-putus. Selesai sendiri-sendiri. Bukan karena sahabatan ya Mbak. Iya. Selesai sendiri-sendiri. Baru kemudian. Baru jadi bukan karena berdua terus putus, enggak, memang selesai terus dan perjalanan waktu ya sudah cocok. cocok kita lihat. Makanya jadi 2005 itu Mbak, padahal 2003 udah kenal. Oke. Jadi awal mulanya dari 2003 sendiri nih Tribuners. Saya ini ceritanya unik sekali dari Pak Arnas dan juga Bu Andriani. Nah mungkin selama pacaran Bapak Ibu, adakah tantangan terberat yang mungkin
tidak pacaran aja, mungkin selama mungkin sekarang sudah masuk ke dunia pernikahan juga yang mungkin pernah dialami ibu dan bapak? Tantangan terberat ya karena dari awal cara berpikirnya salah ya Mbak. Kalau kita membangun relationship itu kan kita berusaha untuk meminta pasangan untuk berperilaku yang kita mau. Oke. Ternyata itu salah. Oke. Ternyata bukan meminta mereka untuk seperti yang kita mau, tapi kita menyesuaikan sebetulnya. Jadi pembelajaran dari tahun ke tahun karena dari awal itu friksi terus Mbak, karena dasarnya sudah salah ya, kita berantem terus ya. Ya wajar lah ya. Wajar, betul. Satu kulturnya akademisi. Oke. Terus kemudian istri ini kan juga musisi. Oke, iya betul. Musisi itu Mudi. ya. Mudi. Mudi, kan. Jadi kalau saya basicnya pengusaha, pengen bebas, ya kan, let it flow gitu kan. Nah, kalau dia kan mudinya itu aja sebenarnya. Iya. Nah, ya sampai sekarang pun sama, masih. Oke, masih sama berarti ya Bu. Mungkin Iya. karena beda apa ya Bu ya? Tadi jalannya masing-masing, Iya, maksudnya iya. Ibu lebih ke pendidikan, Bapak lebih Iya. ke usaha tadi ya. Jadi alurnya berbeda itu yang Iya. sering mungkin jadi. Oke, nah mungkin tadi menghadapi tantangan-tantangannya ada apa Bu, biasanya kalau misalkan ketemu tantangan, permasalahan itu solusinya seperti apa? Sebetulnya karena tadi sudah disebutkan Mbak, saya kan tergantung mood sekali ya. Ya. Terus suami mengajarkan nggak boleh, tetap semua hal harus ada solusinya. Nah itu jadi kita tadinya begini, jadi terus kemudian jadi satu level yang sama cara berpikir itu tantangannya jadi gitu. Saya jadi berubah lebih baik, tetapi suami juga lebih apa ya Mas? Lebih bukan care ya, apa sih namanya? Kamu lebih afeksimu keluar gitu ya. Indera perasanya keluar. Kalau pengusaha itu kan input output apa gitu ya. Kadang-kadang afeksinya udah nanti gitu ya. Tapi kalau kita ke seni kan ada perasaan yang lebih menonjol, dan kalau terlalu banyak itu nggak bagus juga. Dan akhirnya kita sama-sama menyesuaikan. Penyesuaian itu sih Mbak yang jadi solusi ya. Oke, nah Bapak Ibu ini kan juga menyambut Valentine. Nah menurut Bapak Ibu sendiri, penting nggak sih Bu merayakan hari kasih sayang sendiri di momen tanggal 14 Februari ini? Kami sih nggak pernah. Tapi bukan berarti nggak pernah terus tidak merayakan. Bebas Maksudnya sih, ya. bebas. Ya 14 ya makan biasa. Ya sama anak-anak, kalau karena udah punya anak, tapi bukan yang spesial harus gimana, enggak. Karena kasih sayangnya harusnya nggak cuma tanggal 14 ya Bu ya, maksudnya perayaan ke hari kasih sayang kan setiap hari. Harusnya tiap gitu hari. Ya. Benar. Harusnya ya. Ada gitu ya, tapi seringnya mungkin keluar makan sama anak-anak gitu ya Bu ya, momen-momen biasanya. Iya, tapi kita sering keluar makan sendiri. Tapi juga sering sih. berdua, oke. dan anak-anak ngerti ada me time buat kita berdua. Me time berdua ya Bu. Kita ini berdua suka lihat musik. Oh lihat musik. Jadi kadang jam 8 malam, keluar pamit sama anak-anak. Pulang jam 12. Oke. Quality time setelah seharian aktivitas ya Bu Ibu ya. Oke, quality time-nya keluar tadi makan bareng mungkin sambil lihat live musik kan kebetulan Ibu juga suka musik juga ya Bu ya. Oke. Nah mungkin selama kenal dari tahun 2005 mungkin semenjak pacaran itu sendiri ya Bu Ibu. Mungkin dari Ibu dulu ada hal yang romantis yang pernah dilakukan Bapak terus terkenang sampai sekarang Ibu. Hal romantis apa? Banyak harusnya. Apa tuh Bu bocorannya Bu? Karena Mungkin aku mau kalau ceritain dulu. saya romantis, kalau dia nggak Bapak yang romantis. Kembali. Nggak kembali. Nah, kalau Apa ya? apa ya Mas? Atau mungkin Bapak dulu nih apa yang mungkin terkenang yang pernah dilakukan Ibu yang romantis itu menjadi memori sampai sekarang. Ya, kalau dia masakin kesukaan saya itu bagi saya udah romantis, karena ada satu masakan yang saya suka tapi dia butuh waktu. Kalau pas 3 jam. punya waktu gitu, 4 jam. itu bagi saya udah romantis. Apa itu masakan apa itu Pak? Kamu dulu.
ayam lombok hijau, Oke. terus ikan asin, nah kayak gitu-gitu. Oke, itu kesukaannya Bapak ya. Karena kalau masak enak, Oke. tapi jarang. Oke. Jadi bagi saya begitu Mood dia kan masak, sesuai mood Tadi ya, Pak ya. Lihat dulu juga Jadi Bu, begitu. selo atau enggaknya ya, Iya, Bu, iya. ya. begitu dia masak itu bagi saya udah Oke. Berarti love language-nya Bapak kalau dimasakin Ibu itu udah senang ya, Pak? Udah senang. Oke. Mungkin Ibu apa nih Bu yang dari Pak Arnas yang romantis yang masih terikat sampai sekarang? Ya sama sih Mbak, banyak sih. Ya, kalau saya lebih ke konteks sih Mbak. Ya tadi saya cerita sama Mbak Ruth ya. Saya punya lebih banyak teman laki-laki daripada perempuan. Terus kemudian saya introvert, artinya saya suka pergi sendiri ya, suka pergi sendiri kemana-mana sendiri. Jadi kalau Mbak Ruth nanti lihat ya, tiba-tiba saya di kafe sendirian bukan karena saya lagi ada affair sama yang lain ya, memang saya sukanya gitu Pak. Oke, me time dengan diri sendiri ya, Bu, ya? Terus baca buku sendiri kemana-mana sendiri, dan dia dari dulu kenal saya sampai sekarang nggak pernah protes. Oke. Termasuk kalau saya pergi sama teman-teman laki, dia nggak pernah kurius apa yang salah. Menurut saya itu romantis ya, karena itu yang jadi poin sebetulnya saya pilih dia. Berarti nggak salah, berarti saya tidak perlu jadi orang lain. Ya udah, saya jadi diri saya sendiri. Yang penting dia percaya, saya nggak ngapa-ngapain ya sudah selesai. Nggak perlu kemudian saya lapor, saya ngelakuin ini nggak. Gitu. Itu romantis dan kayaknya susah Mbak didapatkan. Kayaknya loh. Iya. Kayaknya. Karena mungkin ada yang kalau misalkan keluar harus posesif ya, Bu ya. Ya tanya dulu gitu. Oke. Ngapain gitu. Dia nggak sama pernah. siapa? Oke. Nggak tahu nggak pernah antara romantis atau cuek. Oke ya Pak, mengerti ya Pak ya. Karena kan mungkin setiap tipe orang beda-beda Iya, ya. iya. Maksudnya mungkin setelah Ibu sibuk aktivitas harian, me time, keluar sendiri, tadi ke kafe sendiri, mungkin sudah senang buat Ibu gitu ya. Tapi ketika Bapak mengerti ini menjadi salah satu hal yang spesial Iya, juga ya, Bu, yes, ya. sama-sama saling mengerti lah ya Bu. Wah ini keren banget. Ini memang harus dicontoh sih Bu, maksudnya karena menjadi pasangan kan harus saling mengerti, Iya. saling tidak menaruh curiga lah ya Bu Iya. ya. Dan sebagainya. Oke. Nah mungkin ini dengan segudang kesibukan dari Bapak sendiri juga kan banyak aktivitas yang dilakukan Ibu juga. Mungkin gimana caranya mungkin quality time tadi membagi waktunya untuk akhirnya mungkin pergi berdua atau mungkin pergi sama keluarga seperti apa gitu? Kalau Sabtu Minggu pasti harus sama keluarga. Oke. Kalau Sabtu Minggu harus sama anak-anak. Terus tapi kalau hari biasa weekdays ya itu tadi kadang kabur Kadang cuma cari makan ya. makan. Tapi pada prinsipnya tuh saya sebenarnya orang yang nggak bisa jauh dari anak-anak. Oke. Jadi kalau keluar kota gitu kan suka pinginnya walaupun itu kesibukan saya ya, tapi saya pinginnya tuh kayak betul deso. Ya, semua ikut. Harus ikut. Ya. Ya nggak tahu ya ya itu istri saya tahu kalau kangenan Nggak bisa jauh dari keluarga, istri terutama juga ya Pak. Kalau Ibu mungkin ada tips atau trik tertentu untuk bagi waktunya tadi mungkin dan Ibu banyak aktivitas juga, gimana caranya bagi waktu sama Bapak sama anak-anak? Kalau sama Bapak sih dari dulu, dari pacaran kita senang makan Mbak. Hampir tiap hari kita mesti keluar nyari makan. Nggak usah 2 jam 3 jam, hanya itu jadi jadi quality time ya, kita bisa bicara apa saja. Karena kalau nunggu Bapak pulang ke rumah, terus kemudian saya baru cerita, tinggal tidur pasti. Oke. Cerita banyak gitu. Halo, ternyata udah tidur. Ya, percuma. Oke. Jadi menurut saya ya itu, kita cari makan 30 menit saya bisa cerita banyak. Beliau juga bisa nyetir cerita biasanya. banyak. Oke. Saya yang nyetir tapi Oh, oke. Nggak apa Ibu ganti-gantian Ibu ya. nggak ganti-gantian saya. Dia senang nyetir, saya nggak suka nyetir. Oke. Mungkin pas di jalan sambil cita-cita juga. Sampai tempat makan juga cita-cita. Ya karena kalau dia di jalan terima telepon terus. Oke. Jadi kan
Saya yang deg-degan, mending saya aja. Iya, yang begitu setir. guys Ibu. Biar aman. Oke. Berarti setiap hari mungkin ya bagi waktunya tapi mungkin dari sejak pacaran sendiri juga sudah suka makan bareng Iya, lagi ya Bu ya, iya. meluangkan waktu lah istilahnya walaupun cuma setengah jam tapi udah Nggak perlu restoran, warung pinggir-pinggir jalan aja. Ya, yang penting itu bukan tempatnya Ibu, tapi sama siapanya. Iya, betul-betul. Oke. Nah mungkin Bapak Ibu ada pesan-pesan nggak ini untuk Tribuners semuanya di hari kasih sayang kan sebagai pasangan itu ada atau pesan-pesan untuk yang berumah tangga ataupun yang lagi pacaran juga mau menuju ke pernikahan gitu Bu? Siapa? Ayah. Ya dua-duanya boleh ganti-gantian Ayah aja. dulu. Ya kalau saya sih prinsipnya mungkin ya kayaknya nggak ada yang namanya pacaran tuh nggak ada menurut saya, karena masa pacaran itu sebenarnya dimulai saat kita menikah. Oke. Nah, jadi kalau ada yang bilang kenapa kamu menikahi Mbak Ruth misalnya, oh ya karena saya sudah pacaran 4-5 tahun, saya sudah mengenal luar dalamnya. Padahal sebenarnya masa saat menikah itu Yang kita lebih mengenal. kita masa pacaran bisa jadi pasangan kita yang selama ini kalau tidurnya nggak pernah ngorok gitu kan, begitu udah menikah baru tahu tidurnya ngorok, baru tahu ternyata pasangannya jorok dan lain-lain, misalnya ya naruh anduk sembarangan dan lain-lain. Nah, jadi ya masa pacaran itu sebenarnya ya saat menikah, dan itu akan terjadi terus sampai tua. Nah, saya pikir begitu, karena ya karakter mungkin tidak bisa dirubah kan, tapi kan dalam sejalan dengan waktu ada beberapa perilaku yang sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan pasangan kita. Gitu sih kira-kira. Oke, berarti kalau dari Pak Arna sendiri, pacaran itu nggak cuma ketika sudah memutuskan pacaran, kemudian memutuskan nikah, nggak gitu ya Pak ya? Setelah nikah pun juga itu masih bisa dibilang Iya, ya bagi saya proses pacaran itu setelah menikah. setelah menikah malahan ya Pak ya? Oke, kalau Ibu sendiri Bu, pesan-pesannya? Kalau dari pengalaman saya ya Mbak, jangan pernah meminta pasangan berlaku seperti yang kita inginkan. Pertama, kalau kemudian seperti yang kita inginkan bisa jadi itu bukan sifat atau perilaku dia, dipaksakan. Jadi nanti sejalan dengan waktu pasti akan balik lagi. Karena kalau kita ketemu saja, kita menyesuaikan, itu pun nanti akan berubah, kan berkembang. Suami saya bisa jadi waktu menikah 5 tahun punya sikap seperti ini, tapi kemudian dia ikut A, B, C, D kan jadi berkembang. Saya juga. Jadi artinya ya kita akan berkembang terus gitu. Jadi rumusnya ya kita menyesuaikan terus Mbak, karena dia nggak mungkin stuck pada satu level tertentu ya, satu pekerjaan tertentu, saya juga. Jadi akhirnya ya kita penyesuaian terus, dan jangan mengharapkan dia sebagai apa, percuma gitu. Jadi ya kayaknya klise ya, let it flow kayaknya, tapi ya itu yang terjadi gitu. Dan friksi pasti ada, nggak mungkin, nggak, wong pribadinya beda-beda kok. Iya, menyatukan dua pribadi yang berbeda juga beda. ya. Penjelasan akademisi sama pengusaha. Aduh. Ini malah perpaduan yang bagus Ibu Bapak. Malah sositin dia jadinya. Oke. Berarti istilahnya walaupun mungkin tadi kalau versi Ibu sama saling bersama pun kan tiap tahun juga Akan ada perubahan dan berkembang gitu. Yang penting saling melengkapi aja ya Bu. Iya, Saling mengerti juga tadi. saling ya. mengerti. Oke, Disesuaikan mungkin saja disesuaikan. lah. Tadi yang kita Ibu yang Ibu punya kebiasaan nikah dan sebagainya itu juga sangat bagus sekali. Berarti kan bisa jadi apa ya? Istilah masukan juga untuk laki-laki, kalau cewek juga seneng ya dia Kalau yang mungkin kalau jadi kebiasaan me time saya matiin semua loh Mbak. HP matiin sama matiin loh. Kalau cowoknya nggak kuat kan dipikirnya ngapain kamu? Padahal mati semua, dia nggak bisa tahu saya di mana. Jadi kalau me time saya baru nyalain ya Bu, ya. Iya. Oke. Bisa negatif, bisa positif Nah, tuh. Tapi karena tadi sudah saling percaya Iya, ya, iya. Bu, ya tidak ada maksudnya yang curiga-curiga aneh-aneh gimana ya Bu ya. Nah itu dia ada Tribunan spesial sekali talk show Valentine kali ini bersama dengan Pak Arnas dan juga Ibu Andriani. Seru banget nih ngobrolin perjalanan cinta Bapak sama Ibu dari awal ketemu sampai sekarang. Banyak banget cerita-cerita ataupun yang disiarkan sama Bapak Ibu ini yang mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang mungkin pacaran atau mungkin udah nikah juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini mungkin untuk penutupnya ada yang mau disampaikan Bapak Ibu kepada Tribuner semuanya? Silakan. Ya, saya yakin yang menonton ini akan menangis loh. Oke. Terharu ya Pak ya. Nggak menyangka dari sahabat jadi cinta ya Pak. Oke. Ya itu aja. Oke. Kalau Ibu mungkin Bu. Ya semua
berkembang, semua harus disesuaikan. Jangan punya target macam-macam dalam terima diri pasangan mas. Tapi harus ada tujuan. Iya, tujuan bersama itu yang benar juga ya Pak. Masalah ekspektasinya nanti berhasil atau enggak, berubah atau enggak, yang penting Sudah ya dicoba. harus dicoba. Nah, ini jawaban dari sisi pengusaha ya, Bu, ya. Oke. Nah, tadi yang penting dari Ibu tadi juga ini ya Bu, yang penting percaya, tetap saling bersama tadi. Menyesuaikan sih. Kalau yang penting percaya itu levelnya tinggi banget, Mbak. Yang penting menyesuaikan Menyesuaikan aja sama masing-masing ya. disesuaikan. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ya. Ibu sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol. Thank you Mbak Ruth, Sami, thank Mbak you Ruth. Tribuners ya. Nah, Terima terima kasih. kasih, sukses. Semoga bermanfaat. Amin. Saya selalu juga Ya. selalu buat Bapak Ya. Ibu semuanya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Bu. Oke, siap. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan obrolan kali ini bersama dengan Pak Arnaz dan juga Bu Andriani. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Terima kasih.